Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya merupakan peserta dari Latsar CPNS tahun 2024 yang mengikuti Latsar di tahun 2025. Pada video ini, saya akan menyampaikan resume dari subbab materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Terdapat 5 kegiatan yang dibahas, diantaranya baris berbaris dan tata upacara, kemudian keprotokolan, kemudian kewaspadaan dini, kemudian membangun tim, kemudian ada cara ke alam, dan api semangat bela negara. Nah, yang pertama, baris berbaris dan tata upacara. Peraturan baris berbaris diawali dengan pengertiannya sendiri, yaitu suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Manfaatnya sendiri khusus bagi peserta Latsar CPNS adalah meningkatkan kedisiplinan pribadi, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, kemudian memperkuat semangat kerjasama dan loyalitas, serta membentuk postur tubuh yang tegap dan sigap. Nah, setelah itu masuk ke dalam praktik beserta urutan tata cara baris berbaris, mulai dari aba-aba, langkah tegak, hadap kiri, hadap kanan, dan sebagainya. Nah, materi yang selanjutnya ada keprotokolan. Keprotokolan ini ada konsep keprotokolan, tata tempat, aturan dasar tata tempat, hingga komunikasi efektif dalam keprotokolan. Salah satu contoh aturan tata tempat adalah bagi menteri dalam hubungan yang berkenaan dengan perwakilan negara asing, Menteri Luar Negeri RI diberi tata urutan mendahului anggota kabinet lainnya. Nah, kemudian materi selanjutnya ada kewaspadaan dini, di mana dijelaskan di dalam modul tersebut tentang pengertiannya, pengertian dasar intelijen, karena kewaspadaan dini ini berkaitan erat dengan intelijen tersebut. Fungsi intelijen, kemudian dibahas juga di dalamnya fungsi intelijen, kewaspadaan dini dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hingga implementasi dan aplikasi kewaspadaan dini bagi CPNS. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh CPNS dalam kewaspadaan dini adalah meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan kerja dan sosial, kemudian bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, kemudian menghindari penyebaran informasi hoax atau isu sensitif di medsos, dan yang terakhir bekerja sama dengan instansi lain dan masyarakat untuk mendeteksi potensi gangguan lebih awal. Kewaspadaan dini ini bukan hanya tugas aparat keamanan, tapi juga bagian dari kesadaran dan tanggung jawab moral setiap aparatur negara. Nah, untuk materi selanjutnya ada materi membangun tim. Dalam materi ini Anda akan diajak melakukan berbagai permainan yang di dalamnya tergandung berbagai macam latihan kesiapsiagaan baik jasmani maupun mental. Di antaranya seperti ada Birma Crosser, walk on bambu, caterpillar racing atau folding carpet hingga blind walk, di mana dari permainan-permainan tersebut akan terbangun suatu kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif, kemudian juga latihan dasar kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya materi yang terakhir adalah cara kamalam dan api semangat bela negara. Cara kamalam tersebut adalah suatu kegiatan yang dilakukan di malam hari yang bersifat rahasia, kemudian biasanya menantang, kemudian ada penuh makna juga. Kata caraka ini berarti utusan atau pengantar pesan. Jadi tujuannya untuk apa? Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, dan ketangguhan, melatih kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim dalam situasi terbatas. Nah, mekanisme pelaksanaan seperti apa? Peserta biasanya dalam grup kecil diberi misi atau sandi untuk dikirimkan ke pos-pos tertentu. Nah, dilaksanakan pada malam hari dengan medan yang gelap, tenang, dan penuh tantangan. Dilengkapi dengan peta biasanya atau instruksi sandi. Juga api semangat bela negara yang berarti kegiatan penyalaan api unggun sebagai simbol pembangkitan semangat nasionalisme, keberanian, dan cinta tanah air. Baik, pemaparan resume materi dari subbab materi kesiapsiagaan bela negara ya mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.